Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di Hanantara TV. Kali ini kita masih membahas video viral yang sekarang udah masuk ke langkah hukum gitu ya. Nah, hari ini udah datang bersama kita. Bersama saya ada Ibu Yoga Saputra. Beliau adalah Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Dharma Indonesia. Pagi Yoga. Oke, dan juga ada Bli Dewa Palguna, Igede Dewa Palguna. Beliau adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang kini juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Swastiastu, selamat pagi Bli Dewa. Ya, swastiastu, selamat pagi. Oke. Yang sejak viral kemarin, kali ini kita mau bahas secara lebih substansial gitu ya. Kita mengawasi ini dari tepi, kemudian juga memantau fakta hukumnya, supaya dan juga ini adalah ruang diskusi supaya masyarakat jadi lebih paham apa sih sebenarnya duduk perkaranya gitu, dan kita mau lihat fakta hukumnya sejauh mana. Nah, Yoga adalah salah satu membawa organisasi gitu ya, ya kemarin kemudian melaporkan video viral tersebut gitu dan juga akunnya gitu ya ke Mabes Polri. Boleh diceritain ke kita Yoga, kemarin gimana sih kronologisnya? Oke, izin buka masker ya. Oke, video itu viral kalau nggak salah kita baru tahunya hari Jumat ya, Jumat. Nah, kita pun baru tahunya dari grup gitu loh, dari grup. Kemudian di situ mulai muncul keresahan masyarakat yang mendesak untuk bahwa kasus ini adalah penistaan dan untuk mendesak kita untuk segera dilaporkan ke ranah hukum. Nah, pada saat itu memang dasar kita itu adalah desakan dari masyarakat itu gitu loh. Nah, sembari kita sebelum melaporkan kita ngumpulin dulu nih poin-poin apa yang sebenarnya menjadi penistaan gitu loh. Apa aja yang kemudian dilaporkan? Ada yang paling krusial itu ada 3 sih, yang mengatakan bahwa Hindu itu menyembah banyak Tuhan. Yang kedua yang mengatakan bahwa Bali itu adalah tempat setan terbanyak. Yang ketiga itu kalau nggak salah ya, pokoknya mengatakan bahwa Bali itu termasuk 3 besar setan terbesar di dunia. Ada India, Cina, Bali gitu. Kemudian setelah itu langkah hukum apa yang dilakukan? Kalau langkah hukum yang kita lakukan ya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita pakai delik aduan di sana. Kita melaporkan atas nama organisasi. Memang tidak mudah ya. Kita proses pelaporan itu ada 3 hari kita proses pelaporannya. Hari pertama karena memang kita baru pertama kali melakukan proses seperti ini, pelaporan hukum, jadi memang agak sedikit awam. Nah, tapi itu tidak mengurangi inisiatif kita untuk melaporkan beliau. Jadi proses pelaporan kita itu ada 3 hari gitu loh. Hari pertama kita melaporkan tapi masih kekurangan berkas. Hari kedua kita melaporkan masih juga kekurangan berkas. Hari ketiga astungkara laporan kita diterima. Tapi undang-undang yang kena itu ITE gitu loh, nggak bisa kena ke bu desanya, jadi lebih mengena ke channel yang menyebarkannya gitu loh. Mengapa? Jika menggunakan undang-undang KUHP 156 kalau nggak salah, 156, kita kekurangan bukti saksi gitu loh, saksi yang orang yang berada dan menyaksikan kejadian tersebut. Gitu. Iya. Berarti sudah masuk laporan ya, sudah diproses ini ya, berkas juga sudah lengkap, tapi masuknya ke undang-undang ITE karena kekurangan saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Oke, makasih Yoga. Kita ke Blipal. Swastiastu Blipal. Tadi yang disampaikan sama Yoga ternyata sudah sampai ke sana dan nggak bisa masuk undang-undang ITE. Ini agak bias Blipal Guna. Boleh dijelasin ke kita? Kalau soal ini kan bisa kena ITE, sama juga sebenarnya 156 dan 157 itu ya. Cuma mungkin boleh dijelasin dulu. Kalau aku lihat tuh kayaknya ini kan soal menyampaikan pendapat gitu ya. Apakah di mana yang itu menyatakan dia penistaan agama ketika akhirnya disampaikan di muka umum? Sebenarnya kan kayak dia menyampaikan Hindu beda banyak Tuhannya gitu kan. Kan bisa aja itu disampaikan orang yang tidak terlalu memahami, terus disampaikan jadi menyampaikan pendapat yang berbeda di muka umum. Tapi kenapa akhirnya dijadiin pelaporan? Nah, di mana sih letak yang bisa dijadiin sebuah kasus penistaan agama gitu, Pak?
gini kan, kalau kita melihat KUHP yang disebutkan tadi itu, pasal 156 itu kan memang ada di situ ya, ada larangan bagi setiap orang untuk secara sengaja di muka umum untuk melakukan penistaan, begitulah. Kan isinya seperti itu. Eh, Jadi persoalannya begini, sesungguhnya kalau kita baca pasal 156 itu kan bukan delik aduan itu. Jadi kalau aparat penegak hukum menemukan itu, dia bisa langsung tangkap orangnya. Kan tidak perlu menunggu pengaduan. Sebenarnya itu. Tapi yang kedua, kalau pertanyaannya adalah menyangkut soal kemerdekaan menyampaikan pendapat, betul, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan kita tidak bisa melarang itu. Tapi jangan lupa, kemerdekaan menyampaikan pendapat itu bisa dibatasi. Nah, mengapa dia bisa dibatasi? Karena ada hak asasi orang lain juga yang perlu dilindungi. Itulah yang ditegaskan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Jadi di sana dikatakan bahwa untuk menjamin hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain itu terhadap hak asasi manusia itu bisa dilakukan pembatasan, asalkan pembatasannya itu dilakukan dengan undang-undang. Semata-mata demi melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain itu. Gitu kan? Dan untuk menjamin ya kehidupan nilai-nilai demokrasi, agama dan sebagainya. Itulah yang di pasal 28J ayat 2 itu. Jadi kalau dari sudut pandang itu orang tidak bisa lagi berkelit dari berkelit dengan menyatakan itu adalah berkait dengan persoalan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Persoalannya kan begini, Anda dijamin kebebasan Anda untuk menyampaikan pendapat, tapi kalau sambil menyampaikan pendapat Anda memaki-maki orang, itu bukan tidak masuk dalam jaminan kemerdekaan berpendapat atau kemerdekaan menyatakan pendapat yang diberikan oleh konstitusi. Nah, kalau misalnya atas nama kemerdekaan menyampaikan pendapat Anda menebar fitnah, Anda menghina orang lain, Anda merendahkan martabat orang lain, apakah itu juga bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat? Nah, bahkan di negara yang menganut demokrasi liberal sekalipun, hal-hal yang seperti itu ada pembatasannya. Anda bisa mengkritik pemerintah sepedas apapun, tetapi begitu Anda menghina, begitu Anda memfitnah, Anda sudah masuk ke soal pelanggaran pidana. Itu persoalannya. Berarti kalau tadi yang Blipal bilang, ini bukan delik aduan, kalau memang sudah terjadi, semacam tadi ada fitnah juga, terus semacam hate speech juga, berarti kan polisi bisa langsung tangkap. Yang perkara tadi Yoga bilang bahwa kekurangan saksi yang hadir saat itu, akhirnya cuma kena ITE, sebenarnya juga bisa kena yang 156 ini ya, gitu ya Bli? Iya kan begini, kan persoalannya kan itu kan sudah masuk ke ya memang walaupun ini bukan delik aduan, kalau menurut saya ya, walaupun ini bukan delik aduan, tetapi kan aparat penegaknya itu tidak menemukan itu di awalnya karena ada orang kemudian yang menemukan di awalnya. Itu kan jadi sehingga kemudian dilaporkan gitu kan. Nah, karena dilaporkan tentu butuh setidak-tidaknya dua alat bukti kan, dua alat bukti permulaan untuk bisa menentukan itu. Nah, salah satu alat buktinya itu adalah saksi. Nah, bukti yang lainnya apa? Nah, gitu kan. Apa yang dibawa ke sana? Ya, kalau sudah ada dua alat bukti, sebenarnya kalau penyidik kan tidak mempunyai alasan untuk mengatakan kekurangan alat bukti misalnya. Kalau bukti permulaannya memang sudah ada apa yang dibawa aja ke sana. Kalau misalnya walaupun tidak ada saksi tapi ada dua alat bukti yang lain yang disebutkan di dalam KUHP, alat bukti surat, alat bukti apa lagi yang diakui misalnya. Apa aja alat buktinya juga? Alat bukti yang pertama yang kita bawa itu yang pertama adalah file video rekaman itu. Kan itu direkam secara langsung ya. Direkam secara langsung dan diupload di Istiqomah TV gitu. Nah, itu yang menjadi alat bukti kita pertama. Yang kedua adalah jejak digital tersebarnya video itu. Itu Bli. Lebih ke sana sih Bli. Alat bukti yang kita bawa.
Jangan. Oh itu jadi gini, kadang kan kalau kita mengikuti, memang kalau kita mengikuti KUHP kan tidak setiap benda atau tidak setiap barang bukti itu adalah alat bukti. Itu memang bisa menjadi persoalan kalau ininya. Tapi kan gini, eh dalam soal yang seperti ini, ya kita sudah banyak lah melihat apa namanya peristiwa-peristiwa yang lain yang dianggap sebagai tindakan penodaan agama gitu kan. Tapi apakah memang mesti harus serumit itu? Gitu? Itu kan pertanyaannya. Iya. Nah, karena persoalannya kalau kita berbicara soal agama di Indonesia ini kan sensitif. Nah, itu yang jadi soal. Nah, mestinya apa namanya ketanggapan dari aparat penegak hukum di sini menjadi sangat menentukan. Karena apa? Seperti kata saya tadi, bahkan di negara yang menganut demokrasi liberal pun, di mana atau di negara yang menganut paham sekuler pun, di mana agama dianggap sebagai urusan pribadi, kalau ada soal-soal yang seperti ini masih dianggap sebagai suatu hal yang sensitif. Ya. Katakanlah misalnya bagaimana di kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat misalnya, orang masih bisa membawa isu agama di situ. Artinya di negara yang paling sekuler pun persoalan agama itu memang masih dianggap bisa bisa menjadi isu yang sangat menentukan secara politik. Nah, dan juga juga secara hukum gitu kan. Oleh karena itu memang memerlukan tindakan yang cepat dan efektif itu. Nah, tidak boleh kalkulasinya di sini hanya mengatakan oh karena orang Hindu itu minoritas lalu kemudian udahlah kita abaikan saja nanti juga selesai dengan sendirinya. Itu bukan cara berpikir yang benar gitu kan. Yeah. Ini persoalannya bukan soal itu. Ada ingat loh. Ini ada pelanggaran terhadap hak konstitusional. Dan kalau sudah menyangkut pelanggaran hak konstitusional, itu satu orang warga negara pun yang merasa haknya terlanggar, itu besar artinya. Mau bukti? Buktinya adalah kalau satu orang warga negara saja sekarang merasa haknya dilanggar, jangankan oleh perbuatan orang, oleh undang-undang. Dia mempunyai standing untuk mengajukan itu perkara itu ke Mahkamah Konstitusi loh. Bayangkan itu undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat bersama dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat juga. Ada satu orang warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang itu, dia bisa langsung berhadapan dengan negara di Mahkamah Konstitusi. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, maka dalam soal ini, saya menghimbau gitu. Mohon aparat penegak hukum tidak menyepelekan persoalan ini. Walaupun saya sendiri tidak yakin bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, begitu ya. Masih banyak. Tapi kan itu bukan alasan untuk membiarkan. Iya. Bukan alasan untuk membiarkan. Kalau kita masih mau patuh menyebut diri sebagai negara hukum, kalau kita masih mau taat asas, tunduk pada konstitusi, yang syarat pertama dan utama sebagai negara demokrasi yang konstitusional itu adalah kita menaati hukum yang diturunkan dari konstitusi itu. Nah ini jadi kalau ke sana dibawa ini memang persoalan itu sudah serius. Jangan kita berharap seperti seperti pepatah yang berlaku. Ini kan sepertinya kita bermain-main seperti dalam pernyataan yang disampaikan kalau tidak salah sastrawan Milan Kundera itu, ini kan seperti kita mengadu ingatan melawan lupa gitu kan. Iya. Sampai berapa sih orang ini ingat dengan peristiwa ini gitu kan. Tunggu aja ntar juga lupa gitu kan. Jangan begitu cara berpikirnya sebagai aparat penegak hukum. Ini himbauan saya ya. Saya tidak menuduh, tapi himbauan saya. Tapi kalau Anda bersikap begitu, Anda berhadapan dengan persoalan hukum yang serius sebagai penegak hukum. Itu harus kita tegaskan. Ini yang harus diingat karena ini menyangkut hak konstitusional, itu hak yang sangat mendasar. Bli, dalam hal ini kan akhirnya karena tadi kurang alat bukti gitu kan, cuma kenanya ITE, akhirnya yang kena si channelnya, bukan aktor yang sebenarnya yang tadi menyalahgunakan haknya untuk berpendapat gitu kan, yang figurnya nggak kena, desaknya nggak kena gitu, yang kena cuma si channelnya. Ini belum tentu juga. Nah, kalau kita mau ini kan. Gimana supaya bisa dijerat dengan 156 juga itu, Bli? Ya,
ya sekarang kan begini, kalau pengertiannya sih anunya ya, eh, ketika memang akhirnya kan diarahkan kepada persoalan siapa yang menyebarluaskan gitu kan, siapa yang menyebarluaskan ininya, channelnya itu berarti gitu kan, itu kan tadi diarahnya kan di situ gitu kan. Tapi perasaannya tidak kena gitu akhirnya. Tapi pertanyaan mendasarnya begini, pertanyaan mendasarnya adalah begini, bukan soal tidak kena atau kenanya, pertanyaan mendasarnya, peristiwa itu benar terjadi atau tidak gitu. Kan esensi hukum materialnya di situ kan, peristiwa itu benar terjadi atau tidak. Nah, gitu kan. Kalau peristiwa itu dikatakan benar terjadi, persoalannya sekarang jadi lucu juga. Bagaimana sesuatu yang sudah disiarkan, kemudian bisa tidak ada saksinya? Iya. Paling tidak yang menyiarkan itu kan saksinya. Gimana sih? Oh iya benar sih, channelnya itu bisa jadi saksi. Gimana sih cara berpikirnya gitu? Iya, iya. Kalau sampai itu bisa ditonton orang, bagaimana? Apa? Anda mau merekam peristiwa ini, kemudian Anda sambil balik badan begitu, nggak menyaksi orangnya, kemudian Anda biarkan itu terjadi begitu saja. Apa dia nyiarkan dirinya sendiri begitu? Pasti ada yang menyaksikan. Persoalannya sekarang adalah orang ini mau bersaksi atau tidak. Nah itu soal lain. Ya. Tapi ingat, kalau soal bersaksi itu kewajiban. Negara bisa memaksa. Kecuali kalau mempunyai alasan sah untuk tidak mau bersaksi, misalnya karena ada hubungan keluarga dan sebagainya. Bersaksi itu kewajiban loh. Itu yang mau saya sampaikan. Iya gitu bener ya. Berarti peluang hukumnya sebenarnya, wah ini bisa di ini ya. Sebenarnya kita di sini nggak berbicara soal peluang hukum, tapi bicara soal kemauan hukum, itu aja. Gitu loh, kalau saya melihatnya gitu. Ada kemauan hukum apa enggak? Aparat penegak hukum menganggap ini persoalan serius atau tidak? Gitu. Dan umat Hindu sendiri punya keberanian nggak untuk menuntut hak itu saja. Bli, tapi gini, kemarin ada narasi berkembang. Kan dibilang orang Hindu, orang Bali. Apakah ketika melaporkan hanya satu organisasi, itu bisa mewakilkan orang Hindu atau orang Bali yang secara generalisir itu, Bli? Saya kan tadi mengatakan ini bukan delik aduan. Satu orang ya, siap. Bukan delik aduan, bukan karena satu orang yang tersinggung, tapi ini ada persoalan agama yang diakui oleh konstitusi, dan itu yang dikonstruksikan oleh pasal 156A KUHP itu gitu loh. Kan kesengajaan. Nah sekarang misalnya kita belum bicara pengadilan ya. Iya. Nanti kalau kita tidak juga, artinya kita juga mempunyai kebesaran hati kalau proses ini sampai ke pengadilan, kemudian pengadilan membebaskan karena misalnya dianggap tidak terbukti, kita harus terima juga. Iya. Kita mesti fair bernegara gitu kan. Misalnya ya karena ini ada unsur kesengajaan gitu dah. Kalau dikatakan misalnya unsur kesengajaan itu tidak terbukti sehingga tidak bisa dianggap ada perbuatan pidana, ya kita harus terima. Iya. Tapi kan kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa kesengajaan itu kan ada macam-macam. Ada kesengajaan sebagai maksud dan sebagainya. Itu silakan jaksa yang melakukan. Tetapi tanganilah dengan benar dulu di awal. Jangan belum apa-apa, ini sudah mau dimentahkan. Itu yang jadi saya agak tadi mendengar ininya apa ya, pengantar Anda itu saya jadi agak gimana tadi perasaannya nih. Ini jangan-jangan bukan dianggap persoalan serius gitu kan. Walaupun sekali lagi saya mengatakan bahwa ya walaupun ini dibawa ke proses hukum, belum tentu ada jaminan juga di masa yang akan datang tidak akan terulang. Peristiwa yang begini kan sudah berapa kali sih jadi makanan umat Hindu gitu kan. Sudah berkali-kali kok. Cuman masalahnya kan harus tetap ada gitu. Artinya persoalannya sekarang ada pada kita. Persoalannya ada pada kita, pada umat Hindu. Anda akan biarkan ini atau akan Anda proses secara hukum? Ya. Kalau Anda biarkan dengan misalnya dengan kesadaran, misalnya ya, dengan kesadaran. Ya, untuk misalnya mengatakan begini. Saya katakanlah, misalnya saya suka mengutip kisah Buddha Gautama. Ketika dia dimaki oleh orang yang tidak percaya kepada dia, tidak percaya kepada Tuhan. Maki habis gitu, dihina habis-habisan. Kemudian Buddha berkata, Anda sudah selesai. Sudah. Sekarang saya bertanya. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada Anda, dan orang yang Anda beri hadiah itu, dia tidak mau menerima hadiah itu, siapa jadi pemilik hadiah itu? Orang itu menjawab, pasti yang menjadi pemilik adalah orang yang memberikan.
Nah, kalau begitu, kata Buddha Gautama, saya tidak mau saya tidak mau menerima hadiah yang Anda berikan. Biarkanlah itu jadi milik Anda. Misalnya Anda mempunyai pikiran yang sebijak itu, ya silakan. Nggak usah dibawa ke ranah hukum. Nah, gitu kan? Toh juga, misalnya apalagi ada orang yang lebih berjiwa besar misalnya. Nah, agama Hindu tidak akan jadi terhina karena dihina oleh orang lain kok. Agama Hindu juga tidak akan jadi baik ketika dipuji-puji oleh banyak orang. Kan kata Swami Vivekananda, kita itu kolam itu tidak pernah mempromosikan dirinya, mengatakan dirinya adalah tempat yang baik, tempat yang nyaman, tempat yang aman. Tapi ketika katak datang ke situ dan banyak katak dan binatang yang lain berumah di kolam itu, orang sudah menarik kesimpulan bahwa kolam itu nyaman, kolam itu indah untuk didiami, kolam itu harmonis untuk ditempati oleh macam-macam orang. Itu aja. Sekarang pilihannya sekarang itu kan. Anda akan misalnya abaikan saja masalah ini, ya sudahlah, rumit sekali ini masalahnya. Toh juga itu tidak akan menjamin kita di masa yang akan datang tidak akan terulang. Ya sudah, biarkan saja. Kita didik kebesaran hati kita saja. Atau sekaligus misalnya kita mengambil hikmahnya. Ini kan ada andil kesalahan kita juga. Kenapa sih kita tidak membina mendidik generasi kita sejak kecil sehingga dia tahu paling tidak pengetahuan dasar tentang Hindu, sehingga tidak ada orang kemudian ada alasan lalu orang pindah, ya walaupun itu hak asasi ya, pindah keyakinan karena dia merasa tidak mendapatkan sesuatu di keluarga asalnya tentang agamanya asalnya gitu misalnya. Kita misalnya menerima itu sebagai kekurangan kita, monggo, saya juga senang. Tetapi ketika Anda sudah sekali membawa persoalan ini karena hukum, kita harus serius. Itu yang saya mau. Nah, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau membiarkan ini, sudahlah. Ya sudah, dia sudah minta maaf juga, terlepas dia ditulis atau tidak, biar urusan dialah sama Tuhan itu kan. Gitu kan? Dia sudah minta maaf. Dan juga ini tidak akan merendahkan agama Hindu. Hanya karena orang, apalagi karena pahamnya salah, apalagi karena orangnya sendiri sesat mengatakan misalnya, apalagi karena orangnya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan. Ya buat apa kita repot-repot mengurusin orang begitu? Umpamanya kita mengambil sikap seperti itu, oke, saya juga tidak masalah. Ya, kan gitu. Tapi ketika Anda serius membawa ini sebagai persoalan hukum, kita mesti serius menanganinya. Itu yang mau saya sampaikan. Sepakat nih. Yoga, gimana sejauh ini? Maksudnya kan kalau lihat pertama kali kayak berkasnya kurang terus juga. Kemarin Yoga sempat ngomong di media ya, statementnya agak lamban ya. Beda kalau yang sama yang lain tuh masukin laporan langsung kayak diproses. Kok sekarang kok kayak gimana sih? Dari awal proses pelaporan hukum kita memang ada rasa pesimis sih pertama memang, bahwa sangat kecil kemungkinan untuk kasus ini akan diproses gitu. Tapi karena kita melihat juga kondisi masyarakat Hindu khususnya di Indonesia yang mulai memanas, kita juga takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika memang kita tidak tempuh ini ke jalur hukum gitu loh. Makanya memang dari KMHDI sendiri tegas mengambil sikap bahwa hukum ini adalah ranah yang paling ideal untuk kita tempuh gitu loh. Jangan sampai nanti malah di bawah terjadi konflik-konflik baru gitu loh, saling buktinya sampai muncul meme gitu kan. Itu yang tidak kita inginkan, makanya kita mengambil proses hukum karena memang kita menganggap bahwa itu yang hal yang ideal. Nah, pada proses hukum memang kita merasa memang agak pesimis, tapi tidak mengurangi niat kita untuk melaporkan itu ke hukum. Nah, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga hingga laporan kita diterima, kemudian 1 minggu setelahnya, jadi di hari ketiga, hari Rabunya minggu depannya kita kembali datang, ternyata kita cek nih, petugas sana mengatakan laporan itu baru ada di meja direktur gitu, di meja pimpinan, belum ada disposisi ke penyidik gitu. Seminggu gitu. Jadi kita follow up lagi gitu loh. Ternyata masih belum ada tindak lanjut gitu. Blipal, tadi sampai Yoga kan gitu prosesnya. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sama masyarakat? Ada sudah lapor Kompolnas belum sih? Kenapa lamban seperti ini? Kompolnas gitu? Sudah lapor. Rencana minggu ini Bli, kita follow up lagi Bli. Dilaporkan aja ke Kompolnas, kok seperti itu penanganannya. Kompolnas itu kan di bawah
kalau ketua hariannya ketua Kompolnas itu kan Pak Maijen Beni Mamoto. Tapi kalau ketua Kompolnasnya kan Menko Polhukam. Saya kira kalau ini dibawa ke sana itu serius penanganannya. Kalau memang kita mau, itu sekali lagi kalau pilihan kita memang mau menempuh jalur hukum. Tapi kalau pilihan kita adalah ya kita misalnya lebih ya sebagaimana kebanyakan orang Bali misalnya lebih berintrospeksi ke dalam, ya sudahlah. Apalagi kalau Anda sudah dari awal sudah pesimis misalnya, ya tidak akan selesai daripada bawa sakit hati ke situ ya sudah. Blipal udah Enggak, Bli. ini Bukan ya. bukan pesimis sih, Bli. Maksudnya ada rasa sih memang bahwa ini akan sulit untuk diproses lebih lanjut. Tapi itu bukan mengurangi niat kami untuk melaporkan ini karena hukum. Karena memang kami melihat juga bahwa hal yang paling ideal adalah ya kita melaporkan karena hukum. Yang pertama, kalau dibilang memaafkan, kami memaafkan secara umat manusia, secara agama, saling memaafkan itu adalah kewajiban. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menegakkan hukum yang sudah ia langgar gitu loh, Bli. Seperti yang Bli katakan tadi bahwa merugikan hak orang lain seperti itu. Bli publik tuh bisa apa sih, Bli? Umat Hindu yang lain tuh bisa apa? Selain misalkan melapor ke Kompolnas, ini kan KMHDI udah ke Barreskrim, udah memajukan laporan. Nah, maksudnya saya kan belum lihat nih organisasi yang lain tuh melakukan apa. Apalagi kita misalkan kalau ngomong dulu di yang lain tuh majelisnya terlibat. Nah, sebenarnya perlu tidak majelis dan organisasi kelembagaan yang lain ikut terlibat, ikut menyampaikan dukungan gitu. Ini kan kayak seolah-olah KMHDI sendirian nih, Bli. Yang Ya, lain cuma itu dia persoalannya gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang begini itu kan ya bukan soal ya memang betul kalau secara substansi ini walaupun satu orang yang melaporkan itu kan bukan berarti hanya dia yang dirugikan gitu kan. Misalnya organisasi-organisasi yang lain kan tidak tertutup juga. Bahkan sebenarnya menurut saya ada kewajiban moral mereka kalau itulah tadi sebabnya kita mengatakan kita serius benar gitu kan. Makanya di awal saya menanyakan soal itu. Karena saya lihat cuma KMHDI saja yang maju ke depan gitu kan, yang lainnya mana? Yang biasanya sangar-sangar itu di mana dia? Gitu kan? Kok enggak ada muncul di sini kalau misalnya giliran ada sesuatu yang dianggap mendasar seperti ini kok dia tidak nongol gitu kan. Nah, ini kan jadi dasar pemikiran saya tadi, makanya saya menganggap, sorry ya, saya menganggap ini tidak serius. Bukan di sananya. Kalau secara psikologis, kalau aparatnya kemudian melihat kitanya sendiri, tidak tampak ada keseriusan mengenai soal ini, walaupun sekali lagi menurut saya ini bukan delik aduan, ya mereka buat apa juga ngapain juga saya buang-buang umur kan begitu boleh saja dia kan berpikir seperti itu kan. Nah kalau dari pihak misalnya dari kalangan umat Hindu sendiri memang menunjukkan kesungguhan, saya kira secara psikologis juga akan ada perbedaan dalam cara penanganan ini. Ya, tapi kalau ya inilah kalau sudah ibaratnya pepatah orang Bali mengatakan kalau sudah jadi gegodoh embon ya sudahlah, nggak usah diteruskan kan itu kan kalau memang ya mau bagaimana lagi, orang semangatnya sudah tidak ada. Biasanya kalau makanya ya kalau saya dulu waktu sering diskusi dengan teman-teman aktivis itu, kalau Anda mau menjadi aktivis Anda harus mempunyai nafas yang panjang. Selalu nasihat saya yang pertama pasti itu, Anda harus mempunyai nafas yang panjang. Ya itu kan nggak boleh dan dalam batas tertentu Anda harus memutuskan urat takut Anda gitu loh. Kalau memang kalau mau jadi aktivis gitu kan. Tapi kan ini keseriusannya sekali lagi ya saya manapun pilihan yang diambil bagi saya rasional saja. Walaupun kalau misalnya mau menempuh jalur hukum serius lah kalau memang itu mau ditempuh. Atau misalnya kalau kita berpikir rasional, ya sudahlah dia sudah minta maaf. Ya, seperti kata saya tadi, di masa depan juga ini kemungkinan akan berulang juga. Kemudian yang kedua misalnya, entah benar bijak betulan atau berpura-pura bijak, misalnya mengatakan, toh juga Hindu tidak akan terhina, tidak akan jatuh hanya karena penghinaan satu orang, gitu misalnya gitu ya. Nah, seperti tadi itu misalnya kita sampaikan, ya sudah. Yang penting dia sudah minta maaf dengan tulus gitu. Ya cukup misalnya gitu. Nah, lalu tidak ada tindak lanjut. Nah, sekarang kita mau nyalahkan siapa?
umatnya sendiri juga tampaknya tidak serius kok, gitu kan? Siapa yang mau disalahkan? Ya, mungkin tidak ada jawaban lalu kepada atas pertanyaan apa sih yang mau kita capai dengan ini sesungguhnya, gitu kan? Targetnya apa yang mau dicapai? Mau menghukum orang? Ataukah mau menegaskan bahwa walaupun kami ini Hindu ini kecil, kami nggak boleh dong dihina, Sepakat. nggak boleh dong direndahkan. Apa target yang mau kita capai? Nah, kalau kita sudah menentukan target yang mau kita capai itu, barulah kita bisa menentukan langkah. Oh, ini langkah yang lebih tepat. Ini langkah yang sebaiknya dihindari. Ini langkah yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan kalaupun itu perlu dilakukan, apakah kita mampu akan mengejarnya? Itu juga harus jadi pertimbangan supaya jangan di tengah jalan tiba-tiba kehabisan napas dan lalu putus asa. Nah, gitu kan? Akhirnya pulang ke rumah ngerundel. Ya, menyelesaikan persoalan kalau begitu kan? Benar. Benar, Bli. Tadi yang Blipal sampaikan gitu kan, kayak kita kok kayak sendirian gitu. Yoga ada yang mau disampaikan nih terakhir terkait kan masih panjang proses hukumnya kan, nggak baru proses laporan, belum lain-lain. Ada yang mau sampaikan ke yang lain-lain? Kalau dari KMHD sendiri tetap konsisten, Bli. Artinya apa yang kita serius kok. Jadi memang seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah langkah yang paling ideal. Di sisi lain bahwa inilah cara untuk meredam konflik di bawah di masyarakat, dan di sisi lain adalah juga untuk memperlihatkan bahwa hukum itu tidak memandang bahwa kamu minoritas, kamu mayoritas, apakah hukum ini berlaku juga untuk minoritas, seperti itu, Bli. Jadi itu yang ingin kami gapai sebenarnya, bukan persoalan bahwa kita ingin menghakimi Bu Desanya, kita mau menghukum Istiqomah TV-nya, enggak. Kita hanya ingin melihat bahwa apakah hukum ini berlaku juga untuk kami para bisa dikatakan bahwa kami adalah masyarakat minoritas di Indonesia, seperti itu, Bli. Selebihnya sih ya kami ingin meminta dukungan juga atas apa yang akan dilakukan oleh KMHDI gitu. Proses ini sudah masuk, laporan ini sudah masuk, jadi kedepannya kami akan benar-benar rutin memfollow up kasus ini sampai mana sih gitu, Bli. Itu aja sih kalau dari KMHDI. Terakhir, Blipal, boleh sampaikan buat masyarakat publik, khususnya umat Hindu terkait kasus ini, Bli, dan juga aparat hukum. Ya, kalau saya sih ya begini saja. Ini adalah satu test case. Benar kata Yoga tadi, itu baru satu test case. Apakah kita serius nggak sih bernegara hukum gitu? Ya. Kalau kita memang serius, ini kita harus anggap sebagai persoalan yang serius. Sekali lagi, apapun nanti putusan pengadilan, tapi proses ini mestinya dari awal sudah menunjukkan kesungguhan aparat bekerja. Ya, terserah nanti kalau misalnya pengadilan mau memutus A, B atau C gitu kan masing-masing punya hak. Lalu ada misalnya kalau kita dalam hal ini kan nanti akan diwakili oleh jaksa karena ini pidana. Misalnya jaksanya kita harus mengatakan banding atau tidak atau menerima. Ya kita nanti apapun putusan pengadilan itu mesti kita berbesar hati. Tetapi jangan di awal sudah timbul kesan bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius. Itu tidak baik. Bukan hanya karena kita persoalan ini menyangkut persoalan yang dianggap mungkin persoalan kelompok minoritas gitu. Justru karena ini persoalan kelompok minoritas, maka menjadi penting untuk meneguhkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku untuk semua orang. Law for everybody, justice for all. Kan itu rumusnya. Hukum itu berlaku untuk semua, Kak, untuk setiap orang. Dan keadilan itu harus dinikmati oleh semua orang. Itu kan prinsip yang harus kita tanamkan. Nah, jadi ini adalah satu test case. Nah, oleh karena itu, maka ya kalau saya sih, ya kalau ini pandangan pribadi saya dari awal ya memang persoalan hukum tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Karena ini persoalan yang begini-begini kan selalu saja tidak hidup di masyarakat, jangankan di 200 juta lebih penduduk Indonesia yang beragam seperti ini. Di kelompok keluarga sendiri saja kita belum tentu satu pendapat mengenai satu hal kan.
Apalagi kalau itu lebih dianggap sebagai urusan pribadi. Tetapi kan persoalannya di situ ada satu kaedah-kaedah sosial yang membuat kita harus saling menghormati satu dengan yang lain, karena itu merupakan kebutuhan, sebab tanpa rasa hormat itu kohesi sosial itu akan menjadi terancam, dan ketika kohesi sosial itu menjadi terancam, kehidupan bersama menjadi terancam. Ketika kehidupan bersama menjadi terancam, gagasan kebangsaan kita menjadi terancam. Ketika gagasan kebangsaan kita menjadi terancam, hidup bernegara kita yang jadi terancam. Nah, itulah pertaruhan yang sesungguhnya kita sedang hadapi sekarang lewat kasus yang dalam tanda petik mungkin dianggap sepele ini gitu. Itu saya. Beli Palguna, terima kasih banyak hari ini sudah hadir menyempatkan waktu bersama kami. Saya doakan semoga sehat selalu, sukses buat bukunya, Beli Pal. Lagi nulis buku kan, Beli? Yap. Ya. Ya. Sukses terus, bahagia selalu, sehat selalu. Buat Yoga juga terima kasih banyak. Semoga kasus hukumnya ini ya cepat diproses, dan juga kami juga turut tadi yang sampaikan Blipal mengajak, ayo dong kalau ini mau serius nih, urusannya bukan cuma TSK satu orang, tapi urusan kebangsaan gitu kan, ketahanan bangsa yang saat ini sedang dipertaruhkan dengan sikap kita ke depan. Terima kasih banyak, saya Nanda Rizka Saputri, sampai jumpa kembali di Hanantara TV. Iya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.